Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu atas hidup kami hari lepas hari. Hari ini kami bersukacita berkumpul di sini, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan rahasia firman-Mu yang akan Kau nyatakan bagi kami. Bukalah hati kami, tuntunlah hidup kami dengan Roh-Mu, sehingga dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat menerima dengan baik dan memahami dengan baik firman Tuhan. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini, Minggu Jubilate, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 100, dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah penelitian menyatakan demikian. Penghargaan, pujian, belas kasihan, kemurahan hati dan ucapan syukur ternyata dapat membuat ritme dan detak jantung manusia menjadi seimbang. Sekali lagi, penghargaan, pujian, belas kasihan, kemurahan hati dan ucapan syukur, semua ini dapat menciptakan ritme detak jantung manusia menjadi seimbang. Sehingga hal tersebut, penghargaan, puji-pujian, belas kasihan, kemurahan hati, dan ucapan syukur tadi dapat menyebabkan seseorang merasakan kedamaian dan terhindar dari stres. Jadi molo naing dame pakilala ammu, molo naing terhindar dari stres, sering-seringlah memuji Tuhan. Lakukanlah belas kasihan, kemurahan hati, dan ucapan syukur. Sebaliknya, frustasi, kemarahan,
kepahitan, kebencian, dan emosi-emosi beracun lainnya akan mengakibatkan ketidakseimbangan irama jantung manusia. Sehingga apa? Akan mengakibatkan seseorang menderita kegelisahan dan stres. Jadi muladong nah hadir di son, dia suka gelisah, maul nok mata na modum di paresojo. Siapa tahu dia menyimpan kebencian di dalam hatinya. Siapa tahu dia sering-sering emosi. Siapa tahu dia murah-murah piri-pirion, pemarah, murah-murah sidik. Nah, da pola lau tu dokter, olah pareso marohami. Adong do di bagasan na kebencian, adong do di bagasan na kemarahan, emosi, dendam terhadap sesamamu. Molo adong do pei geli sama homodo. Dangolo nok matam modon. Jadi nang pola pikiri bagas-bagas jala daudo. Karena apa? Ini hasil survei dan penelitian. Jadi dari kedua hal ini Bapak Ibu kita akan mengerti betapa pentingnya mengucap syukur dalam hidup kita. Betapa pentingnya mengucap syukur. Betapa pentingnya madok mauliate dalam hidup kita. Dan ingat, mengucap syukur bukan karena semata-mata hal baik yang terjadi dalam kehidupanmu. Mengucap terima kasih bukan semata-mata karena hal-hal yang menyenangkan yang terjadi dalam hidupmu. Tapi apa? Mengucap syukur karena topik minggu hari ini. Tuhan itu setia dan memelihara hidup. Bayangkan, Tuhan itu setia dan memelihara hidupmu. Jadi unangat pengarong narotu garejaon galau. Itu kan? Rotu garejaon marsak pikiranna. Berbedai do amat tanah dan akur namarhaka maranggi. Nah, rugi perekonomian. Apalagi tor adong nasedi lagu songon nakingkan. Ade, suaramu ku dengar dangbe tor kesempatan me mengedung. Dang rikotak kana songon. Datanglah ke bait suci Tuhan dengan sukacita. Jadi mar sukacita doamu napa sobulung? Emang dang ya lusi. Asini roki. Mar sukacita doamu kami. Nang penaking merbada edemu nai anggoi rohaku putih 100 doamu. Nabodaring ngator hudokon tu amang ijabu holam mula. Jako doamu bae deok kamu tiki mahasiswa Bibil Prohami omma lagu kesayang aku. Nikuba. Alai bama ngai sibe alai sogot rajika marlati dah do akana hudul nai budian nakolan namek kelam roham bangurupi ya itu. Datanglah ke bait suci Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita. Ingat, bukan karena hal-hal yang menyenangkan yang kita rasakan, bukan karena hal-hal yang menggembirakan yang kita peroleh, tapi karena apa? Tuhan setia memelihara hidupmu. Tuhan setia memelihara hidup kita. Bayakon. Hita na jukaton alai di luas dope marhosa. Lagudang namati dah. Hita na jot mangalu-aluon alai di luas dope hipasa tutikion. Bukankah kita patut bersukacita? Jangan lagi galau. Unang be madele, unang be madate. Ditongani parnguluat tahun aka amang inang. Jadi ada cerita dongeng lainnya. Gak tahu apakah kita pernah mendengar ini. Seekor burung gagak yang gak pernah merasa puas dalam hidupnya.
Padahal dia punya kelebihan, dia itu punya kemampuan untuk terbang sangat tinggi. Seekor burung gagak. Suatu hari ketika dia melihat angsa, dia langsung membandingkan dirinya dengan angsa. Lalu dia mengatakan demikian kepada angsa. Angsa, kamu pasti burung gagak yang paling bahagia. Kamu pasti burung yang paling bahagia. Karena kulitmu putih dan bersih. Pasti semua orang menyukaimu dan tertarik padamu. Lalu si angsa menjawab, awalnya memang bahagia aku sebelum bertemu dengan burung kakak tua. Tapi setelah kulihat burung kakak tua, dia memiliki 2 warna di tubuhnya. Lalu si gagak pun datang menghampiri burung kakak tua. Wih, burung kakak tua, ternyata kamu adalah burung yang paling bahagia di dunia ini. Karena semua orang pasti menyukaimu. Lalu burung kakak tua pun mengatakan hal yang sama seperti angsa. Awalnya memang aku bahagia sebelum aku bertemu dengan burung merak yang memiliki bulu dan ekor yang sangat indah. Nah, si gagakon. Lalu dia pun menghampiri burung merak. Burung merak, tentu kau adalah burung yang paling bahagia di muka bumi ini. Karena bulumu yang sangat indah dan tubuhmu yang bisa menarik perhatian semua orang. Lalu apa kata burung gagak? Awalnya memang aku bahagia. Tapi karena hal yang menarik di tubuhku sehingga aku harus dikurung. Tidak bebas terbang ke sana sini, berkelana sejauh mungkin sesuai dengan yang aku mau. Justru gagak, aku iri padamu. Karena engkau bisa bebas terbang tinggi kemana yang engkau mau. Ternyata Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak satupun dari semua burung itu, dari gagak, angsa, kakak tua, burung merak yang merasa bahagia. Karena apa? Tidak pernah puas dengan dirinya. Maka mengucap syukur, maduk mauliat itu debata, berterima kasih bukan karena kita menemukan apa yang kita inginkan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan bukan karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi mengucap syukur, ucapan syukur itu adalah ibadah kepada Tuhan. Ibadah yang disertai dengan kegembiraan dan sukacita. Aka omma halak nama dok mauliate. Jadi dang unang jojolo, ya ampun, halak ngasaur metua. Iba menguli pedang gelengon. Moloiro terus sedang marna bahagia. Mang juta he tua nai tolu geleng na PNS sude. Ya iba sedepe sitapuleong. Sedepe sitapuleong. Tolu halak geleng na PNS sude. Fuli banding-bandikon. Moloido sinakangin yang mahita gelisah, tidak akan pernah merasa damai dan tentram. Jadi firman ini hendak mengingatkan kita, orang yang bersyukur itu adalah orang yang beribadah kepada Tuhan disertai dengan sukacita. Apa tadi sukacita kita? Karena Allah setia dalam pemeliharaannya. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hendak belajar dari nas khotbah hari ini, mengapa kita harus memuji Tuhan. Buasa iko pujiota Tuhani, buasa iko dohonotta mauliate tu Tuhani. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Jadi dua hal yang mendasari dan mendorong kita
untuk memuji Tuhan dari Mazmur pasal 100 ini? Yang pertama, alasan yang mendasari kita adalah memuji Tuhan adalah sebuah keharusan dan sebuah kewajiban. Molo wajib, molo harus, tidak boleh tidak dilakukan. Jadi kalau kita tadi perhatikan dari ayat 1 hingga ayat yang kedua, ada 3 kali panggilan. Ini panggilan yang berulang-ulang ya, untuk memuji nama Tuhan. Dan tentunya pengulangan 3 kali ini, mengapa harus berulang-ulang? Pemazmur ini hendak memberikan pesan kepada kita bahwa yang namanya bersyukur, yang namanya memuji Tuhan, itu adalah sebuah keharusan yang tidak bergantung pada keadaan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Mengucap syukur kepada Tuhan sebuah keharusan yang tidak bergantung pada keadaan. Jadi dangalana tabo lopan dijabu jagal atau redehonomu mau lihat temang itu kan. Olani kanasi dot sabal terasi rahis lamal tutu dangi, tidak tergantung pada keadaan dan situasi, tapi bersoraklah, beribadahlah, datanglah kepada Tuhan. Kalau ini berulang-ulang disampaikan kepada kita, pemazmur hendak mengingatkan kita bahwa pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan seharusnya 3 kali lebih besar, 3 kali lebih banyak dari ungut-ungut dan keluhan kita. Ikok gumodang menyatolu halil lopit memuji Tuhani daripada merungut-ungut. Ikok gumodang manian 3 kali lipat banyaknya memuji Tuhan daripada mengeluh. Pujian kita harus lebih besar 3 kali dari ketakutan dan kecemasan. Jangan lebih banyak cemas daripada khawatir. Karena itu mari sejenak kita periksa dulu. Periksa dulu hati kita masing-masing. Mana yang 3 kali lebih banyak kita lakukan? Mana yang 3 kali lebih besar kita lakukan? Gosipin orang, ngatain orang, mengeluh, bersungut-sungut, atau memuji Tuhan. Pare sojotokin, sukut jodirimi. Dia do nagumodang, todikpu. Dia do nagumodang. Makata halak do manang memuji debata. Menggosipi halak do manang memuji debata. Mengeluh do manang memuji debata. Sukut jo, periksa dulu diri masing-masing. Tapi yang mau diingatkan oleh pemazmur hari ini, seharusnya pujianmu kepada Tuhan, seruanmu kepada Tuhan, sukacitamu kepada Tuhan harus 3 kali lebih besar dari sungut-sungutmu dan keluhanmu. Ini yang pertama yang mau kita pelajari dari Naskotbah hari ini. Mengapa kita memuji Tuhan? Elusna, karena memuji Tuhan itu wajib. Jadi dang boy maralas, dang boy mersidaliat, dang boy adong alasan na melegalkan kita untuk tidak memuji Tuhan. Itu keharusan dan itu sebuah kewajiban. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus memuji Tuhan? Alasan yang kedua dari ayat selanjutnya, ayat 3 sampai ayat yang kelima, karena pengenalan akan Allah adalah induk dari seluruh pengetahuan. Pengenalan akan Allah itu adalah induk dari seluruh
pengetahuan dan kita membutuhkan itu. Itu sebabnya dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Kita membutuhkan pengetahuan ini. Karena itu kita butuh mengenal Allah. Bukankah kita sering mengatakan, kenal maka sayang, tidak kenal maka merlaku dui dohot tu debata. Kita mengenal Allah maka kita taat. Kita mengenal Allah maka kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kita wajib mengenal Allah supaya kita menjadi pribadi yang bersukacita. Yang sukacitanya tergantung pada Tuhan, bukan tergantung pada situasi dan keadaan. Maka dari ayat ini ada 5 dari sosok dan kepribadian Allah yang perlu kita kenali. Supaya apa? Kita semakin sayang. Kenal maka sayang. Supaya apa? Kita semakin takut. Supaya apa? Kita semakin taat. Mari bersama-sama kita baca ayat 3. 1, 2, 3. Jadi alasan yang pertama yang butuh kita kenali dari Allah supaya kita sayang, ketahuilah Tuhan itu Allah. Dangarong nagumogo siat debata sian waso na asing. Lalu yang kedua yang perlu kita ketahui, Dia yang menjadikan kita. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu menjadikan dirinya sendiri. Mana ngarong ibu tohamu atik bohanang berkembang ilmu pengetahuan. Manusia menciptakan manusia. Adong ibu tohamu? Tidak ada. Ini hanya mampu dilakukan oleh Allah. Dia yang menjadikan hidupmu. Bamoloso dijadi hokiak kita dan adok kita. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah Allah. Yang kedua, Dialah yang menjadikan kita. Lalu yang ketiga, kepunyaannya lah kita ini. Karena kita adalah milik Allah, maka kita tidak punya hak dan kekuatan untuk melawan Allah. Lomoni debatado dihita. Lomoni debatado mengatur mulutnya. Lomoni debatado mengarahkan hidup kita. Tidak ada satu kekuatan pun dari kita yang mampu melawan Allah. Lalu yang ketiga, yang keempat, kita adalah kawanan dombanya. Allah adalah gembala yang baik, maka kita adalah domba yang baik. Jadilah domba yang taat dan setia. Yohanes pasal 10. Jamita na diari pertanyaan ini. Unang gabi biru-biru nama nipil. Nama dau sian debata. Jadilah domba yang taat yang setia. Lalu yang terakhir di ayat 5. Kita baca kembali dari ayat 5. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun menurun. Apa yang perlu kita kenali yang kelima dari Allah? Tuhan itu baik. Nang pejukat kita, Tuhan itu baik. Nang pemerdosa kita, Tuhan itu baik. Nang petakak kita, jogal, juking, mangalwalo, Tuhan itu baik. Heburjuan ni jolmado ditentukan situasi. Molo burjuho, burjuau tuho. Molo jukato 3 kali lipat aku jahat ke kau. Kan begitu manusia. Tapi Allah tidak. Tuhan itu baik. Kebaikan yang tidak ditentukan oleh keadaan dan situasi. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan malas memuji Tuhan. Jangan lupa memuji Tuhan. Karena sesungguhnya setiap kehidupan kita ini, setiap yang kita nikmati dan keberadaan kita saat ini,
itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Jangan malas memuji Tuhan. Kalau hidupmu saat ini sulit, kalau perasaanmu saat ini berat, maka tanyakanlah. Mungkin itu terjadi karena kita kurang memuji Tuhan. Kalau kita merasa lelah, kita merasa putus asa, merasa hidup kita terlalu datar dan biasa-biasa saja, maka tanyakan dirimu, jangan-jangan selama ini kita kurang memuji Tuhan. Alani jadi maruas naringgas, jalan naburju, memuji debata. Karena memuji Tuhan adalah kewajiban bagi kita. Karena memuji Tuhan adalah induk dari semua pengetahuan yang kita butuhkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh mengajar, mengingatkan, dan mengubah hati kami. Engkau mengajak kami agar kami menjadi pribadi yang setia memuji Tuhan, bukan ditentukan situasi dan keadaan. Kami setia memuji Tuhan karena Tuhan pun setia menjaga dan memelihara hidup kami. Ajar kami untuk menjadi jemaat-Mu yang selalu bersukacita. Sukacita bukan karena ketergantungan kami atas situasi dan keadaan, tapi sukacita kami karena ketergantungan kami kepada Allah. Allah yang tidak berubah, maka sukacita kami pun tidak berubah. Tolong kami Tuhan, tuntun hati kami senantiasa dengan Roh-Mu. Berkati ibadah persekutuan kami hari ini Tuhan. Kiranya nama-Mu semakin dipermuliakan, sehingga seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini beroleh berkat yang melimpah, sukacita yang baru, tenaga yang baru, dan semangat yang baru untuk kembali melanjutkan perjalanan keimanan kami. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan permohonan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan bernyanyi dari nomor 439. Ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua dan persembahan pembangunan.